Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sedang rahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang kitab tauhid, yaitu pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Kita masuk ke bab ke-8 tentang ruqyah dan tamimah. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Basir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan beliau. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memaklumkan supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Ya, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya yang baru masuk Islam. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Tamimah maksudnya sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak ain. Tetapi apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran, sebagian salaf memberikan keringanan dalam hal ini, dan sebagian yang lain tidak memperbolehkan dan memandangnya termasuk hal yang dilarang. Di antaranya yaitu Ibnu Mas'ud ini ya, yang melarangnya dari hadis dari Rasulullah SAW. Ya, untuk menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dari kesedihan, sebaiknya dihilangkan saja ya, karena lebih kuat itu dibandingkan orang yang membolehkan ya, dengan adanya tulisan Al-Quran misalnya gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita. Karena kan tamimah dari ayat suci atau hadis Nabi SAW lebih baik ditinggalkan karena tidak ada dasarnya dari syariat. Bahkan hadis yang melarangnya bersifat umum, tidak seperti halnya ruqyah. Ada hadis lain yang memperbolehkan. Di samping itu, apabila dibiarkan atau diperbolehkan akan membuka peluang untuk menggunakan tamimah yang haram. Nah, itu ya. Jadi walaupun ada perbedaan, ada khilafiyah antara ulama, ya kan, kalau dia mengatakan bahwa yang digantung itu adalah Al-Quran, ayat-ayat suci ataupun hadis, ya, ada yang membenarkan, ada yang mengharamkannya. Ya, untuk menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, sebaiknya kita tinggalkan saja, karena nggak ada untungnya juga. Kalau kita minta kesembuhan, minta apapun, ya hanya kepada Allah. Tuh. Tamimah ya. Kemudian ruqyah, yaitu yang disebut
pula azimah. Ini khusus diizinkan selama penggunaannya bebas dari hal-hal syirik, ya. Sebab Rasulullah SAW telah memberikan keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati, ya, ruqyah untuk mengobati, untuk mengusir syaitan, ya, dari tempat-tempat tertentu dari tubuh kita sendiri, ya, mengobati ain misalnya, ya, dari hal-hal yang buruk atau sengatan kalajengking masih dibolehkan ruqyah, ya. Bahkan kita bisa meruqyah diri kita sendiri dengan bacaan Al-Qur'an, ya. Seperti misalnya surat Al-Fatihah, ya kan. Kemudian kulhu, kemudian Qul birabbil falak, ya, atau Al-Falak atau An-Nas, ya. Kemudian kita baca, kita tiupkan, kita usapkan di mana tempat kita yang sakit, ya. Tuh. Karena ada sahabat juga waktu itu kena kalajengking, ya, dibacakan Al-Fatihah, ditiupkan, diusap, kemudian sakitnya hilang. Jadi kalau ruqyah masih dibenarkan. Tentu yang ruqyah yang tidak syirik, ya, yang bukan pakai mantra-mantra, ya. Kemudian tiwalah, sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seseorang istri bisa mencintai suaminya atau sebaliknya, ya. Seperti pelet, gitu kan. Itu hal yang dilarang juga, ya. Hadisnya marfu, diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim, man ta'allaqa syai'an wukila ilai. Barang siapa menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, insya Allah akan menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi, ya, itu walah, ya. Nah, kalau kita hanya bergantung kepada Allah saja, ya, karena dalam surat Qul huwallahu ahad itu ada namanya As-Samad, ya, tempat bergantung semua makhluknya hanya kepada Allah, nggak boleh bergantung kepada barang, pada ini, pada apapun, ya. Itu jadi perbuatan yang syirik, bahkan itu syirik besar, ya. Syirik besar itu bisa menghapus amal kita, ya, yang lalu dan amal kita yang 40 hari ke depan juga tidak diterima, ya. Gitu. Tapi bukan berarti kita nggak melakukan ibadah, ya, atau sholat ataupun apapun kebaikan. Tetap kita melakukan itu, tapi nggak diterima sama Allah. Kalau kita nggak lakukan, ya tambah parah namanya kita, kan. Jadi tetap kita melakukan walaupun tidak diterima sama Allah karena kita melakukan kesyirikan. Makanya jangan melakukan kesyirikan yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka yang kekal. Kalau kita wafat sebelum kita bertobat, ya kekal kita di neraka, ya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi, ya, Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, hai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang. Untuk itu sampaikan kepada orang-orang bahwa siapa saja yang menggelung jenggotnya, ya, menggelung jenggotnya diutil-pelintir gitu, ya, atau memakai kalung dari tali busur panah maksudnya, atau beristinja dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Ya, istinja itu maksudnya bersuci, ya, atau membersihkan diri setelah buang hajat kecil atau besar. Ya.
Waki meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa memutus sesuatu tamimah dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Ya, luar biasa pahalanya ya. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu ya, tamimah ya, dari seseorang, maka itu sama dengan membebaskan atau memerdekakan satu orang budak ya. Dan mahal itu ya, gitu. Dan Waki meriwayatkan pula bahwa Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka para sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Ya kan? Walaupun para sahabat atau para ulama atau para sahabat berbeda ya, khilafiyah, tapi lebih utama itu meninggalkannya karena nggak ada manfaatnya juga, karena itu kita akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Saudara yang dirahmati Allah, fawaid dari hadis tersebut di atas atau faedah-faedahnya, yang pertama itu pengertian ruqyah dan tamimah, kemudian pengertian tiwalah ya. Lalu bahwa ketiga jenis ini semuanya tanpa terkecuali termasuk syirik ya, gitu. Ruqyah, tamimah, dan tiwalah. Kalau ruqyah masih dibenarkan asal tidak menggunakan mantra-mantra yang berbuat syirik ya. Ruqyah dengan ayat Al-Quran atau dengan doa di hadis-hadis Nabi. Selanjutnya, faedah berikutnya, adapun ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah untuk mengobati ain atau sengatan, kalau jengking misalnya, tidak termasuk hal tersebut, tidak termasuk hal yang dilarang atau syirik, tidak ya. Gitu. Tadi sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, ruqyah masih dibenarkan ya. Gitu. Walaupun ruqyah itu salah satu syarat untuk orang masuk surga tanpa hisab ya. Gitu. Jadi kalau orang minta diruqyah, dia nggak dapat tuh masuk surga tanpa hisab ya. Terkecuali dia ruqyah sendiri nggak apa-apa. Atau orang yang meruqyah dia tanpa dipinta, masih nggak apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, berobat dengan kai atau besi panas. Syarat juga untuk masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, tatayur. Tatayur itu berarti kita percaya dengan sesuatu. Misalnya ada burung gagak, wah ini ada orang yang mati nih. Nah, jadi dah kita keluar. Misalnya kita mau pergi timbah cicak misalnya, waduh bahaya nih. Jadi kita nggak jadi. Itu maksudnya tatayur ya, percaya hal-hal yang syirik gitu jadinya. Kemudian faedah berikutnya, jika tamimah itu dari ayat-ayat suci Al-Quran, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah termasuk hal tersebut atau tidak ya, ini fawaidnya. Tapi untuk menghindari hal-hal yang buruk, kita akan terjerumus, sebaiknya udahlah jangan dilakukan. Fawaid yang keenam, mengalungkan tali busur panah pada leher binatang untuk menangkal atau mengusir ain. Nah, ini juga termasuk perbuatan syirik. Gitu. Intisarinya ya. Kemudian yang ketujuh, ancaman berat bagi orang-orang yang mengenakan kalung dari tali busur panah. Ancamannya dosa besar ya. Syirik, bisa keluar dari Islam. Nah,
Kalau dia nggak tobat, ya kekal dia di dalam neraka pada saat dia meninggal. Kalau sampai dia tidak tobat. Yang ke-8, keistimewaan pahala bagi orang yang memutuskan tamimah dari tubuh seorang. Ya, memutus tamimah itu tadi ganjarannya sama dengan melepaskan atau memerdekakan budak. Itu sangat besar sekali. Yang ke-9, kata-kata Ibrahim An-Nakhai tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan perbedaan pendapat yang telah disebutkan, karena yang dimaksud Ibrahim adalah para sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat berbeda ya tentang tamimah ya, tamimah tadi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud antara lain Alqamah Al-Aswad, Abu Wa'il Al-Haris bin Suwaid, Ubaidah As-Salmani, Masruk Ar-Rabi bin Khaisam, Suwaid bin Ghaflah. Mereka ini adalah tokoh-tokoh generasi tabi'in. Ya. Selain sahabat ada juga generasi tabi'in. Tuh ya. Jadi tentang ruqyah, tamimah dan tiwalah tersebut ya. Itulah. Kita sebaiknya menghindari hal-hal tersebut ya. Terkecuali ruqyah ya. Ruqyah masih dibenarkan asal dengan ayat Al-Qur'an dan doa. Kalau yang lain-lain menggantung kalung, gelang atau supaya nggak sakit begini dan begitu, ya, itu haram hukumnya dan itu perbuatan syirik. Ya. Sekali lagi kita gantungkan diri kita kepada Allah sesuai dengan firman Allah As-Samad. Ya. Kemudian masuk ke bab berikutnya yaitu bab ke-9, mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya. Nah, ini hampir kaitan dengan tadi ya, seperti tiwalah tadi. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatas salisatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka izan kismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa zon yattabi'una illa zonna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. An-Najm ayat 19 sampai 23 yang artinya, maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat ya. Yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah, apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diinginkan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya
telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Dia menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, ya. Itu sebenarnya nama-nama berhala mereka yang mereka sembah, ya, dan mereka puja pada orang-orang Arab jahiliyah tersebut, dan dianggapnya sebagai anak-anak perempuan Allah. Macam-macam aja ya orang kafir jahiliyahnya, kafir Quraisy, ya, sebelum masuk Islam, gitu. Allah disangka mereka punya anak. Yang perempuan tuh anak Allah, laki-laki anak dia, katanya. Masya Allah. Sebenarnya Lata dan Uzza ini sebenarnya adalah orang-orang soleh di zaman dahulu, kemudian dibikin patung, ya, oleh mereka. Tapi waktu itu belum disembah. Tapi setelah sekian puluh tahun atau ratusan tahun baru mereka menyembah itu. Kan udah lupa tauhid orang-orang itu. Abu Waqid Al-Laisi menuturkan, suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, ya, baru masuk Islam artinya mereka, ya. Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Zat Anwat, ya, Zat Anwat. Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan barang-barang mereka, ya, orang perang situ supaya dapat berkah maksudnya, gitu. Ya, menggantungkan senjata perang mereka kepada pohon itu. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zat Anwat sebagaimana mereka itu mempunyai Zat Anwat. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, kata Rasulullah SAW. Itulah tradisi, ya, tradisi orang-orang sebelum kamu, dan demi zat yang diriku berada di tangannya, kamu benar-benar telah mengatakan sesuatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Ya. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sembahan. Musa menjawab, sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengerti. Pasti kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Ya, jadi zaman Nabi Musa juga udah terjadi seperti itu. Udah ada Allah, masih minta sembahan-sembahan lain. Dasar manusia bejat, ya. Nggak tahu bersyukur kepada Allah, padahal dia dulu budaknya Fir'aun. Setelah dimenangkan, dia berkhianat. Tapi Nabi Musa menjawab dengan hal tersebut, bahwa mereka tidak mengerti. Hadisnya riwayat At-Tirmizi dan dinyatakan sahih. Saudara yang dirahmati Allah, ya. Kandungan dari bab ini yang pertama itu tafsir ayat dalam surah An-Najm, ayat 19 sampai 23 tadi, ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyangkal tindakan kaum musyrikin yang tidak rasional karena mereka menyembah ketiga berhala tersebut yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula dapat menolakkan sesuatu mudarat. Dan Allah mencela tindakan zalim tersebut. Mereka dengan memilih untuk diri mereka jenis yang baik dan memberikan untuk Allah jenis yang buruk. Dalam anggapan mereka, ini perempuan itu jelek, makanya anak Allah katanya.
sedangkan laki-laki itu bagus, makanya anak mereka. Padahal semua ciptaan Allah itu bagus, ya, bahkan mulia. Gitu. Baik laki-laki maupun perempuan punya perbedaan kemuliaan, ya, yang diberikan Allah kepada wanita dan pria tersebut. Dalam anggapan mereka, ya, jadi seperti itu, yang baik untuk mereka, yang buruk untuk Allah. Tindakan mereka itu semua hanyalah berdasarkan sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu mereka, tidak berdasarkan sama sekali pada tuntunan para rasul yang mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah sedikit pun kepada selainnya. Itu tafsir ayat An-Najm tadi, ya, 19 sampai 23. Kemudian kandungan berikutnya atau fawaid berikutnya, yang kedua, ya, mengetahui bentuk permintaan mereka. Maksudnya mereka meminta dibuatkan zat anwat, ya, pohon untuk menggantungkan sesuatu supaya ini bisa mendapat kekuatan atau berkah atau apalah, gitu, ya. Sebagaimana yang dimiliki kaum musyrikin untuk diharapkan keberkahannya, bahwa Allah menyenanginya menurut mereka, ya. Makanya dibantah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau membuat-buat menggantungkan sesuatu, kalau digantungkan di sini nih dapat berkah ini, aman misalnya, gitu, itu termasuk perbuatan yang syirik. Yang kelima, fawaidnya, apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi. Mereka yang dekat Rasulullah yang nggak ngerti, apalagi yang jauh dari Rasulullah atau kaum musyrikin, ya. Maksudnya seperti itu. Yang keenam, mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan maghfirah yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Yang ketujuh, kandungannya, bahwa Nabi SAW tidak menerima alasan mereka, bahkan beliau menyangkal mereka dengan bersabda, Allahu Akbar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kamu, orang jahiliyah maksudnya, sebelum kamu, ya. Pasti kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat ini. Yang kedelapan, permasalahan penting, dan inilah yang dimaksud, yaitu Rasulullah SAW memberitahu bahwa permintaan mereka itu seperti permintaan Bani Israel tatkala mereka berkata kepada Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan. Nah, dijawab dengan hal tersebut. Selanjutnya, yang kesembilan, pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk di antara pengertian la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahin dan disembah. Ya. Jadi pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk di antara pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya. Dan ini belum dimengerti dan dipahami oleh mereka yang baru masuk Islam. Ya, itu dulu. Sekarang orang muda Islam tambah parah, nggak ngerti arti la ilaha illallah. Ya. Taunya tiada Tuhan selain Allah aja itu artinya. Padahal
Pengertian la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah ya dengan benar kecuali Allah. Gitu. Jadi meminta, menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itu makna yang sebenarnya. Ya, karena mereka baru masuk Islam, berarti belum mengerti tentang makna la ilaha illallah. Zaman sekarang orang sudah Islam sejak lahir, lebih parah lagi nggak ngerti ya. Sudah Islam, tapi nggak mau belajar ya. Menyembah-nyembah kubur, minta-minta kepada kubur, ya, menyembah pohon, bahkan ada kerbau disembah. Ya, itu karena kebodohan ya. Makanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya. Kita mau melakukan ibadah harus ngerti ilmunya. Kemudian yang ke-10, Rasulullah SAW menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya, dan beliau tidak berbuat demikian kecuali untuk suatu maslahat. Yang ke-11, bahwa syirik ada yang besar dan ada pula yang kecil ya, syirik akbar atau syirik aksor. Syirik akbar atau syirik asgor, karena mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka itu. Kalau syirik kecil atau asgor ya nggak jadi murtad ya. Kalau syirik besar dia mau murtad, bisa jadi murtad gitu. Kalau menduakan Allah itu ya syirik besar. Tapi kalau dia tobat ya Allah ampuni. Nah, Allah itu sangat mencintai orang yang segera bertobat dibandingkan orang sholat. Gitu. Ibadah sholat bagus, baca Quran bagus, tapi Allah lebih mencintai orang yang segera tobat. Bahkan dia lebih melebihi cintanya manusia terhadap kehilangan barang dia kemudian ditemukan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau barang kita hilang, udah lama, padahal itu kita harapan sekali ya, ternyata ketemu ada, nah, senang sekali itu. Nah, Allah lebih daripada itu dengan orang yang tobat. Yang ke-12, kata-kata Abu Waqid Al-Laisi, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, artinya masuk Islam ya, dan seterusnya, menunjukkan bahwa para sahabat selain mereka mengerti bahwa perbuatan mereka termasuk perbuatan syirik. Faedah berikutnya yang ke-13, bertakbir ketika merasa heran atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama, berlainan dengan pendapat orang-orang yang menyatakan makruh. Ya, jadi kalau kita mendengar sesuatu yang bahaya atau yang berbau syirik ya, kita bisa mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu sunnah ya. Kemudian yang ke-14, harus ditutup segala pintu menuju perbuatan syirik. Itu tadi ya, walaupun boleh misalnya masih diperbolehkan ya, ada khilaf para ulama atau para sahabat tentang tiwalah ya, atau boleh istilahnya kalau dia untuk menggantungkan kalung di leher atau di ini dengan ayat Quran masih dibenarkan ya. Sebaiknya itu kita hindarin, karena itu juga walaupun ulama berbeda ya, sebaiknya kita hindari itu untuk mencegah hal-hal akan yang menjerumuskan kita. Yang
Selanjutnya yang ke-15, dilarang meniru atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Itu juga sunnah ya. Yang ke-16, boleh marah ketika menyampaikan pelajaran. Marah, bukan marah ini ya, marah ngawur gitu ya. Kalau orang ngeyel, boleh kita bentak lah istilahnya ya, untuk menjelaskan hal tersebut supaya orang yang kita jelaskan itu memperhatikan kita. Jadi boleh marah ketika menyampaikan pelajaran. Yang ke-17, kaidah umum bahwa di antara umat ini ada yang melakukan perbuatan syirik dan mengikuti tradisi umat sebelumnya berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah tradisi orang-orang sebelum kamu, dan seterusnya ya. Yang ke-18, ini adalah salah satu dari tanda kenabian karena terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Yang 19, celaan yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam Al-Quran ya, berlaku pula untuk kita, bukan hanya untuk Yahudi dan Nasrani ya, gitu. Misalnya Nabi mencela orang-orang Yahudi dan Nasrani, melaknat yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau sembahan-sembahan mereka. Berlaku untuk kita juga, untuk umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang ke-20, menurut mereka para sahabat sudah menjadi ketentuan bahwa amalan-amalan ibadah harus berdasarkan pada perintah Allah, bukan mengikuti keinginan, pikiran atau hawa nafsu sendiri. Dan demikian hadis tersebut di atas mengandung suatu isyarat tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia di dalam kubur. Kalau tadi ditanya, kamu melakukan ibadah ini, siapa tuntunanmu? Gitu. Siapa? Tanya, siapa ini, siapa nabimu? Tanya, apa agamamu? Tanya tentang Allah juga, kan gitu. Ini 3 hal yang ditanya di alam kubur kelak ya. Nah, itu merupakan hisab ya di kubur. Kalau kita selamat, orang yang beriman ya, dia akan menjawab, siapa Tuhanmu? Allah. Mudah, karena Allah kuatkan, Allah teguhkan. Siapa nabimu? Siapa orang ini? Muhammad, utusan Allah. Gitu. Apa agamamu? Dia bilang jawab Islam. Tapi kalau orang yang kafir, orang yang nggak beriman, ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya hahu la adri, saya nggak tahu. Tanya lagi agamanya, jawabnya sama, hahu la adri. Ya, begitu terus. Akhirnya digencet ya dengan tanah auzubillah ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang diazab oleh Allah ya. Kalau bisa kita nggak perlu dihisab ya, masuk surga tanpa hisab. Jadi sekali lagi, jadi ibadah itu bukan berdasarkan nafsu sendiri ya. Dengan demikian hadis tersebut mengandung suatu isyarat tentang hal-hal yang ditanyakan kepada manusia di alam kubur. Adapun ya, siapakah Tuhanmu? Sudah jelas. Sedangkan siapakah nabimu? Berdasarkan keterangan gaib yang beliau beritakan akan terjadi. Dan apa agamamu? Berdasarkan apa ucapan mereka? Buatkanlah untuk kami sesembahan-sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan-sesembahan. Terusnya ya, akan ditanya, kalau Tuhanmu Allah, masa menyembah yang lain, kan gitu. Ini 3 pertanyaan yang pertama itu. Selain itu ya, ada lagi pertanyaannya. Makanya jangan melakukan kebid'ahan, apalagi kesyirikan ya.
Karena orang melakukan kesyirikan itu awalnya bid'ah dulu ya. Melakukan bid'ah. Oh ini nggak apa-apa, ini baik kok, baca Quran di kuburan kan baik, baca Yasin di kuburan kan baik. Tapi lama-lama minta deh kepada si kubur. Nah, kan gitu. Ya, waliyadzubillah ya, jangan sampai kita terjadi atau terjerumus ke hal-hal yang menyebabkan kita celaka di alam kubur dan di alam akhirat kelak. Yang ke-21, tradisi ahli kitab itu tercela seperti halnya tradisi kaum musyrikin. Yang ke-22, bahwa orang yang baru saja pindah dari tradisi batil yang sudah menjadi kebiasaan dirinya tidak bisa dipastikan secara mutlak bahwa dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut. Sebagai buktinya mereka mengatakan hal tadi ya. Sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, ya, masuk Islam artinya, dan mereka pun belum terlepas dari tradisi-tradisi kafir. Karenanya ya, kenyataan tersebut mereka meminta dibuatkan zat anwat sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Ya, karena masih kafir dulu dia kan udah punya pohon ya untuk menggantungkan harapan, menggantungkan senjata, untuk menggantungkan segala sesuatunya biar berkah gitu. Ya, insyaallah. Nah, baiklah kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab 10 dalam kitab ini. Menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah, bukan ilah ya. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, sering kita baca dalam salat ya. Pertama salat tahajud ya. Karena Nabi sering membaca ayat ini ya, salat tahajudnya dalam doa iftitahnya ya. Diawali dengan wajahiyya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimin dan seterusnya sampai awalul muslimin ya. Awalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam ini. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Dan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Saudara rahmati Allah, Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah menuturkan kepadaku 4 kalimat. Ya. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan berniat bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah. Ada 4 hal ya. Yang pertama, kata Nabi SAW, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan berniat bukan karena Allah. Kemudian yang kedua, melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga,
Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan. Selanjutnya Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah. Hadisnya riwayat Muslim. Tariq bin Shihab menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada orang masuk surga karena seekor lalat. Ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat juga. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya satu korban. Ya. Ketika itu berkatalah mereka kepada kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, persembahkanlah kurban kepadanya. Dia menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan kepadanya. Mereka pun berkata kepadanya lagi, persembahkanlah sekalipun seekor lalat. Lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat dan mereka pun memperkenankannya dia untuk meneruskan perjalanan. Maka dia masuk neraka karenanya. Karena dia kurban dengan seekor lalat ya gitu. Kemudian berkatalah mereka kepada orang yang lain, persembahkanlah kurban kepadanya. Dia menjawab, aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka memenggal lehernya, karenanya orang ini masuk surga ya, karena dia nggak mau melawan, dipenggal lehernya ya masuk surga dia, karena dia bertauhid kepada Allah. Sedangkan tadi dia mempersembahkan kepada patung tadi itu seekor lalat, dia nurut, akhirnya dia jalan terus, selamat dia jalan di dunia, tapi dia di neraka tempatnya ya. Kandungan bab ini yang pertama, tafsir ayat dalam surat Al-An'am, yaitu ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih binatang untuk selain Allah adalah perbuatan syirik, sebagaimana sholat untuk selain Allah. Yang kedua, tafsir ayat dalam surat Al-Kautsar. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat dan menyembelih adalah ibadah yang harus diniati untuk Allah semata, dan penyelewengan niat ini dengan ditujukan untuk selain Allah adalah perbuatan syirik ya. Jadi ibadah itu ya dengan niat karena Allah gitu. Kalau niat karena selain Allah berarti syirik. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu cuma dua aja. Ibadah apapun itu ya kepada Allah dalam agama Islam. Yang ketiga, dalam hadis tersebut ya, pertama kali yang dilaknat adalah orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Kan ada 4 tuh ya. Yang menyembelih bukan karena Allah, kemudian melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, kemudian melaknat yang melindungi pelaku kejahatan, kemudian melaknat juga yang merubah tanda batas tanah ya. Nggak boleh, haram ya. Dilaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Yang selanjutnya yang keempat, dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan diantaranya adalah dengan melaknat bapak ibu orang lain. Lalu orang lain itu melaknat bapak ibu orang tersebut. Ya, makanya Allah melaknat, kita melaknat orang tua mereka. Kenapa? Karena mereka akan melaknat kita juga, melaknat orang tua kita juga. Makanya sama saja kita melaknat orang tua kita sendiri gitu. Makanya tidak boleh. Yang kelima, dilaknat orang yang melindungi orang atau seorang pelaku kejahatan, yaitu orang-orang yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan yang wajib diterapkan kepadanya hukum Allah. Jadi nggak boleh melindungi ya.
orang yang melakukan kebid'ahan, Allah akan melaknatnya itu. Selanjutnya yang keenam, dilaknat pula orang yang mengubah tanda batas tanah, yaitu mengubah tanda yang membedakan antara hak milik seseorang dengan hak milik tetangganya dengan digeser maju atau mundur. Nggak boleh ya. Allah tahu gitu. Walaupun orang pemiliknya nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Yang ketujuh, ada perbedaan melaknat orang tertentu dan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. Yang kedelapan, kisah seekor lalat tersebut merupakan kisah yang penting sekali karena hal yang kecil ya. Gitu. Gara-gara lalat orang bisa masuk surga, gara-gara lalat juga orang bisa masuk ke neraka. Kisahnya dalam hadis tadi ya. Gitu. Ada kisahnya seperti itu. Tadi ada dua orang melewati akan melalui jalan itu, ada patung di situ, ada apa ya persembahan. Kalau nggak menyembahkan sesuatu nggak bisa lewat ya. Gitu. Makanya orang itu nggak punya apa-apa, ya udah apa aja, walaupun seekor lalat, lalat disembahkan lalat, kemudian dia bisa lewat, tapi dia ke neraka. Sedangkan yang lain nggak mau menyembahkan apapun selain kepada Allah, gitu. Maka dia dipenggal, akhirnya dia masuk surga. Yang kesembilan, bahwa orang yang masuk neraka itu disebabkan karena ia mempersembahkan kurban lalat yang dia sendiri tidak sengaja berbuat demikian. Ya, padahal nggak sengaja ya, tapi neraka dia. Akan tetapi dia melakukan hal tersebut untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk pada pemuja berhala itu. Yang ke-10, mengetahui kadar syirik dalam hati orang yang beriman sebagaimana ketabahan hatinya dalam menghadapi eksekusi hukuman mati dan penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka adalah mereka tidak meminta kecuali amalan lahiriah saja. Yang ke-11, orang yang masuk neraka tersebut adalah seorang muslim. Sebab seandainya dia orang kafir, Rasulullah SAW tidak akan bersabda. Ya, berarti orang muslim tadi karena dia berbuat syirik ya, menyembahkan seekor lalat kepada selain Allah. Yang ke-12, hadis ini merupakan suatu bukti bagi hadis sahih yang menyatakan surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kamu daripada tali sandalnya sendiri, dan neraka pun demikian. Ya. Yang ke-13, mengetahui bahwa amalan hati adalah tolak ukur yang terpenting, sampai pun bagi para pemuja berhala. Jadi hati yang paling penting ya. Ini ada hubungannya dengan al-wala dan al-bara ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum, sehingga kita tahu apa itu syirik dan apa itu bukan syirik ya. Sehingga kita bisa menjauhkan dari perbuatan syirik walaupun itu syirik kecil ya. Tentu saja apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.